Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ica Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat struktur Lewis dan struktur 3 dimensi. Berikut penjelasannya. Baik, kita mulai dari senyawa BCl3. Kita akan tentukan struktur Lewis dan struktur 3 dimensinya. Nah, dalam membuat struktur Lewis itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, aturan oktet dan muatan formal dengan rumus jumlah elektron valensi dikurang jumlah elektron bebas dan dikurang setengah elektron yang berikatan. Kita mulai dari BCl3. Nah, BCl3 ini yang lebih elektronegativitas. Yang mana? Antara B dan Cl. Kita lihat di tabel periodik, dari kiri ke kanan itu elektronegativitas itu semakin besar. Jadi Cl itu lebih di kanan. Nah, otomatis Cl elektronegativitasnya itu lebih tinggi, lebih besar. Jadi yang kita utamakan untuk oktet itu adalah Cl. Jadi B itu mempunyai 3 elektron valensi. Jadi kita gambarkan 1, 2, 3. Cl mempunyai 7 elektron valensi karena dia di golongan 7. Boron juga gitu. Boron itu di golongan 3, jadi elektron valensinya ada 3. Nah, kalau kita buat strukturnya, B itu atom pusat dikelilingi oleh Cl. Elektron valensi Cl kita gambarkan di sini. Ada 7. Di sini juga 7. Di sini juga 7. B ada 3. Oke. Supaya Cl-nya itu oktet, dia harus berikatan sama 1 elektron di B. Jadi oktet deh dia. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 berarti dia sudah oktet. Begitu juga dengan Cl yang ini dan yang ini. Jadi bisa kita gambarkan struktur Lewisnya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Cl-nya udah oktet. Nah, selanjutnya kita lihat muatan formalnya. Muatan formal dari B. Kita lihat rumus ini. Jumlah elektron valensi dari B itu ada 3. Elektron bebas nggak ada ya di sini elektron bebasnya, berarti 0. Setengah dari elektron yang berikatan. Kalau di B itu elektron yang berikatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi totalnya 0, netral. Selanjutnya muatan formal dari Cl. Nah, di Cl ini jumlah elektron valensinya ada 7, elektron bebasnya ada, kita hitung yang ini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Setengah elektron yang berikatan. Yang berikatan di Cl itu ada 1, 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi totalnya 0. Muatan formal dari BCl3 itu 0. Jadi sesuai, netral. Nah, dalam menentukan struktur 3 dimensi, kita gunakan notasi Vesper. Apa sih notasi Vesper itu? Adalah valence shell electron pair repulsion atau tolakan pasangan kulit elektron valensi.
Kita mulai dari notasi VSEPHR. Dalam menentukan notasi VSEPHR ini, kita anggap B ini sebagai atom pusat ya. Jadi kita lambangkan A. Dan X itu adalah elektron yang berikatan dengan B. Ada 3 di sini. Cl 1, 2, 3. Kita buat di situ ada 3. Di antara ini gak ada elektron bebas. E ini melambangkan elektron bebasnya. Elektron bebasnya 0. Berarti notasi VSEPHR dari BCl3 adalah AX3. Nah, kalau bentuk 3D dari AX3 itu adalah segitiga planar. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ups. Cl, Cl, Cl. Bentuknya segitiga kan? Nah, itu dia. Jadi, notasi VSEPHR itu bisa menentukan struktur 3 dimensinya. Jadi, struktur 3 dimensi dari BCl3 adalah segitiga planar. Selanjutnya itu ada SO4-2. Sama seperti sebelumnya, kita tetap harus memperhatikan aturan oktet dan muatan formalnya saat membuat struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewis dari SO4 kita buat dulu. SO4-2. Mana unsur yang lebih tinggi elektronegativitasnya, S atau O? Nah, S dan O ini kan dalam satu golongan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah itu elektronegativitasnya semakin kecil. O itu yang ada di atas, S di bawahnya. Jadi yang harus oktet itu adalah O karena elektronegativitasnya itu lebih tinggi. Jadi kita buat dulu unsur S itu elektron valensinya ada 6. Jadi kita buat 6, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk unsur O, elektron valensinya itu ada 6 juga karena dia di golongan 6 kan, O dan S. Jadi kita buat di sini 6. Nah, kalau kita buat strukturnya, buat di sini S, O ada 4. Kita buat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, S itu punya 6 elektron valensi. Nah, ini dia. Jadi O yang ini itu dia butuh 2 supaya oktet. Jadi dia berikatan dengan 2 elektron dari S. O yang ini juga butuh 2 elektron agar oktet. Nah, sisa tangan S cuma 2 nih. Jadi kita yang satu untuk O yang sebelah kanan, satu lagi untuk O yang sebelah kiri. Nah, yang O kanan dan kiri ini itu kan butuh, masing-masing itu butuh 1 elektron dari luar supaya oktet. Jadi kita tambahkan elektron dari luar dengan syarat ada tanda negatifnya seperti ini. Yang ini juga tambahkan dengan syarat ada negatifnya, tanda minnya gitu. Jadi kalau kita buat itu strukturnya jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang O ini
1, 2, 3, 4, dia udah berikatan 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia ada negatif dari elektron dari luar, kita buat seperti ini, negatif 2. Sekarang kita tentukan muatan formal dari masing-masing atomnya. S. Muatan formal rumusnya jumlah elektron valensi dikurang jumlah elektron bebas dikurang setengah elektron yang berikatan. Di sini kita lihat unsur S. Unsur S memiliki 6 elektron valensinya, dan jumlah elektron bebas dari S itu nggak ada, semuanya berikatan, jadi 0 dikurang jumlah elektron yang berikatan, setengahnya. Sini yang berikatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setengah dari 12 adalah 6. Jadi sama dengan 0. Kita hitung untuk muatan formal O yang pertama. Di situ jumlah elektron valensinya ada 6. Elektron bebasnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Kita buat 4. Dan di situ jumlah setengah elektron yang berikatan. Kita hitung di sini yang berikatan ada 1, 2, 3, 4. Dibagi 2 sama dengan 2. Jadi totalnya di sini sama dengan 0. Untuk yang O1 dan O2 ini sama-sama 0, jadi dia nggak berpengaruh. Jadi kita buat sama aja. Kan itu spesifik, jadi dia sama. 6 kurang 4 kurang 2 sama dengan 0. Untuk yang O ketiga, di situ untuk muatan formal O yang ketiga, kita lihat jumlah elektron valensinya tetap 6O dikurang jumlah elektron bebas. Kita hitung jumlah elektron bebasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah elektron bebasnya ada 6. Jadi kita buat sini 6. Nah, dikurang jumlah elektron berikatan, setengah elektron yang berikatan. Yang berikatan di sini ada 1, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi di sini totalnya negatif 1. Yang MfO4, yang ini bentuknya spesifik ya dengan O yang ketiga ini. Jadi sama aja muatan formalnya. Jumlah elektronnya 6. Jumlah elektron bebasnya 6. Yang berikatan 1. Totalnya negatif 1. Jadi total semuanya ini adalah negatif 1 tambah negatif 1 sama dengan negatif 2. Sama ya. Nih, sama negatif 2. Selanjutnya kita masuk ke notasi Vesper. Kita cari notasi Vespernya. Vesper. Notasi Vesper dari SO4-2. S sebagai atom pusat, X sebagai atom yang berikatan dengan S itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi X-nya ada 4. Untuk E-nya itu adalah menyatakan elektron bebas. Di S tidak ada elektron bebas. Jadi notasi Vesper dari SO4-2
AX4 yang bentuk 3D-nya itu adalah tetrahedral yang kalau digambarkan seperti ini, S O, ini O, ini O, dan ini O. Jadi seperti itulah bentuk 3D dari SO4-2 dan ditambahkan tanda negatif karena dia mengambil elektron dari luar. Jadi seperti ini bentuknya. Baik, itu penjelasan saya tentang cara membuat struktur Lewis dan struktur 3 dimensi dari suatu senyawa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.